Pondok Karya Pembangunan PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi menggelar puncak peringatan hari lahir atau Harlah ke-47 tahun 2025 pada Minggu 21 Desember 2025 dengan suasana yang berlangsung khidmat, tertib, dan penuh semarak. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang PKP Al-Hidayah sebagai lembaga pendidikan Islam yang konsisten mengabdikan diri dalam dunia pendidikan, dakwah, dan pembinaan umat. Selama 47 tahun berdiri, pesantren ini terus menunjukkan eksistensinya sebagai pusat pembentukan karakter santri yang berlandaskan keimanan, keilmuan, dan akhlakul karimah. Peringatan Harlah bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi ruang evaluasi dan penguatan komitmen kelembagaan. Nilai-nilai spiritual dan tradisi pesantren menjadi ruh utama dalam setiap rangkaian acara. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa PKP Al-Hidayah tetap relevan di tengah perubahan zaman. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Arif Munandar yang mewakili Pemprov Jambi, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jambi Sum Indra, dan Rem 042 Garuda Putih, Kapolda Jambi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. Direktur PKP Al-Hidayah, Hasan Basri Husin dalam sambutannya menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi berakhlak mulia dan berjiwa kepemimpinan. Dirinya menekankan bahwa santri tidak hanya dituntut unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren menurutnya merupakan benteng moral di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pembinaan karakter menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan PKP Al-Hidayah. Santri diarahkan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Hal tersebut sejalan dengan visi pesantren dalam mencetak kader-kader pembangunan berlandaskan nilai keislaman. Anak-anak sekalian, pertama yang ingin Abah sampaikan, selamat berlibur, tetap jaga akhlak santri, tunjukkan bahwa santri itu beda dengan yang lainnya. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa santri itu generasi yang akan berguna bagi kehidupan agama, bangsa, dan negara. Dan tunjukkan bahwa santri itu cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita bersahabat dengan Densus 88. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, area parkir yang sekarang ada di tengah-tengah, sebentar lagi itu akan kita cor. Insya Allah di Januari itu akan kita cor, agar pondok ini punya area parkir yang maksimal untuk menampung jumlah kendaraan yang datang. Dari
1.200 santri yang boarding, yang nginap di pondok ini, kalau dilihat dari kunjungan setiap minggu, itu lebih kurang 80%-nya kunjungannya pakai mobil. Maka dari itu insya Allah Januari 2026 proses pengecoran untuk menambah fasilitas serbaguna itu bisa kita jadikan sebagai lapangan futsal baru, lapangan volleyball baru, bahkan kita berencana untuk nambah 2 ekskul terbaru. Kalau sekarang Anda sakit, pondok ini punya sepak bola, punya basket, punya futsal, punya tenis lapangan, punya volleyball, punya takraw, punya badminton, punya tenis meja, punya sepeda, punya berkuda dan memanah. Yang nggak ada cuma 2. Dan insya Allah kalau itu sudah selesai kita cor, kita akan tambah 1 olahraga sepatu roda, 2 olahraga skateboard. Sengaja kita sampaikan di hadapan perwakilan dari Kapolda dan Rem dan Satbrimob dan Densus 88. Sekali-sekali kalau ada acara polisi, acara tentara, pakai lapangan kami. Pakai lapangan kami. Biar anak-anak semangat melihat tentara dan polisi. Sepakat anak-anak ya? Siapa yang cita-citanya mau jadi tentara? Siapa yang mau jadi polisi? Banyak. Dan di Polda Jambi sudah ada santri kami yang bertugas di sana. Tahun kemarin mewakili Pak Danrem, santri kami ketika dibuka penerimaan pendaftaran tentara berkuda pasukan kavaleri, santri kami lolos. Dan kemarin dia sudah kirim foto di pasukan elit, dia pegang kudanya dengan pakaian tentaranya, sungguh membanggakan. Jadi resmi kami mengundang Pak Kapolda, Pak Danrem dan Satbrimob, Densus, kalau ada acara silakan sekali-sekali bawa tentara polisi rame-rame ke dalam ini agar anak-anak kami termotivasi. Dan terima kasih Pak Kapolda, Pak Danrem, ternyata Babinsa dan Babin Kamtipmas Bapak sangat luar biasa dengan pondok ini. Kami merasa terjaga, kami merasa terayomi dengan kehadiran Babin Kamtipmas dan Babinsa milik tentara dan polisi. Teruslah turunkan personil yang seperti itu, yang memberikan semangat dan tauladan buat anak-anak kami yang ada di PKP Al-Hidayah. Yang terakhir, terima kasih banyak kepada tamu undangan yang hadir pada hari ini. Dan hari ini spesial, kita akan potong tumpeng. Tumpeng ini akan kita berikan kepada 5 orang. Yang pertama, guru yang paling lama mengabdi, lebih dari 30 tahun. Siapa? Mr. Januar. Yang kedua, guru teladan tahun 2025. Siapa? Ustazah Atika. Tumpeng yang ketiga akan kita berikan kepada sang juara umum. Siapa? Yasin. Yang keempat, tumpeng akan kita berikan kepada peraih medali perak tingkat nasional Kormi memanah di Nusa Tenggara Barat. Siapa namanya? Nazib. Dan yang ketiga, peraih peringkat ketiga nasional lomba MC tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Pertamina Jakarta. Siapa? Ananda Nadra. 5 orang itulah nanti yang akan kita berikan tumpeng sebagai bagian dari bahagianya kita HUT yang ke-47 tahun 2025 ini. Sekali lagi terima kasih kepada segenap tamu undangan yang sudah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita semua di bawah payung rahmat dan ridhonya. Sebagai salah satu pesantren unggulan di Provinsi Jambi, PKP Al-Hidayah Pemprov Jambi dikenal memiliki sistem pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan formal, penguatan keagamaan, serta pembinaan karakter santri.
Kurikulum yang diterapkan tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan kepribadian Islam yang kuat. Santri dibina agar memiliki kecakapan intelektual, kedalaman spiritual, serta kepedulian sosial yang tinggi. Lingkungan pesantren yang kondusif menjadi ruang tumbuh bagi nilai-nilai disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Keunggulan inilah yang menjadikan PKP Al-Hidayah terus dipercaya oleh masyarakat. Perjalanan 47 tahun menjadi bukti konsistensi dan dedikasi pesantren dalam mencetak generasi berkualitas. Sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang PKP Al-Hidayah, rangkaian acara Puncak Harlah ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng. Prosesi ini menjadi simbol kebersamaan, keberkahan, dan harapan agar pesantren terus diberi kekuatan dalam menjalankan amanah pendidikan dan dakwah. Selama hampir 5 dekade, PKP Al-Hidayah telah melalui berbagai dinamika dan tantangan. Namun dengan komitmen dan dukungan berbagai pihak, pesantren tetap mampu bertahan dan berkembang. Tradisi syukuran ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan, spirit kolektif menjadi fondasi utama keberhasilan lembaga pendidikan pesantren. Sambutan juga disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Arief Munandar yang mewakili pemerintah Provinsi Jambi. Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar PKP Al-Hidayah dalam membentuk generasi yang memiliki spiritualitas dan akhlak yang kuat. Pesantren dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan non-fisik, khususnya dalam pembinaan moral masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi memandang keberadaan PKP Al-Hidayah sebagai aset penting daerah. Sinergi antara pemerintah dan PKP Al-Hidayah diharapkan terus terjalin dengan baik. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan atas kiprah nyata PKP Al-Hidayah. 47 tahun bukanlah perjalanan singkat. Ini merupakan waktu yang panjang, yang penuh tantangan, dinamika, dan pengabdian yang luar biasa. Milad ke-47 ini saya harapkan tidak hanya sebagai momentum perayaan semata, namun juga waktu yang tepat bagi kita bersama untuk refleksi, evaluasi, dan menyusun arah pendidikan ke depan yang lebih baik. Bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses pembentukan generasi yang berakhlak dan berdaya saing. Saya mengajak kita semua memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi. Pondok pesantren ini merupakan wadah bagi kita untuk bersatu dan saling mendukung, serta memberikan pendidikan yang terbaik untuk generasi emas yang unggul dan berhayatul karimah. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Jambi mantap berdaya saing dan berkelanjutan tahun 2029 di bawah ridho Allah SWT. Pesan khusus juga disampaikan kepada para santri agar tetap menjaga semangat belajar dan tidak berhenti menuntut ilmu. Santri diingatkan bahwa proses pembelajaran merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan kesungguhan dan konsistensi. Masa libur diharapkan tidak mengendurkan semangat, melainkan menjadi sarana penguatan diri. Nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab yang diperoleh di pesantren diharapkan tetap terjaga. Dengan bekal tersebut, santri diharapkan kembali ke pesantren dengan semangat baru, orientasi masa depan menjadi fokus utama pembinaan santri. Acara Puncak Harlah ke-47 PKP Al-Hidayah semakin semarak dengan penampilan hiburan religi yang dibawakan oleh Syakir Daulay. Penampilan tersebut memberikan nuansa religi sekaligus menghibur para santri dan tamu undangan. Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang penampilan berlangsung. Hiburan religi ini menjadi bagian dari pendekatan dakwah yang menyejukkan. Nilai-nilai Islami disampaikan melalui seni yang membangun suasana kebersamaan. Hal ini sejalan dengan karakter pesantren yang adaptif namun tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman.
kita malam-malam makan es batu. Malam-malam makan es batu. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang paling muda di sini, teman-teman gak pantas berada di atas. Tapi inilah apa yang dibacain sama Qori'ah yang tadi. Apa ayatnya yang dibacain? Apa? Bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa membawa ilmu. Beda nggak orang yang selalu bersama ilmu sama orang yang cuman tahu ilmu? Beda nggak? Tadi Kiai nyampein, bentar lagi liburan, asik. Ya nggak? Ini yang cowok-cowok udah siap ngopi di bawah gentala. Ya. Naik getek. Ini coba tolong dilihat Ustadz, jangan sampai Ustadz nanti coba nongkrong di pinggir gentala, jangan sampai ada santriwan-santriwati naik getek barengan tuh. Terakhir saya naik getek sama orang Jambi di gentala gak jadi nikah loh. Gak, bercanda. Bohongan itu. Jadi adik-adik bentar lagi liburan. Kalau kata Kiai apa? Jangan lupain akhlaknya sebagai santri. Kenapa? Karena akhlak akan mengangkat derajat seseorang. Nah, sekarang biar tambah semangat, Kak Syakir datang pengen ngehibur teman-teman santriwan-santriwati semuanya yang akan berlibur. Tapi sebelumnya hari ini Kak Syakir pengen ajak semuanya buat sama-sama kita sholawatan dan nyanyi bareng-bareng. Siap? Salah satu akhlaknya santri ketika disebut nama Nabi Muhammad, cakep, harus mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bakal ada door prize juga. Tadi dikasih tahu sama Haji Hasan ada umroh. Siapa di sini yang pengen umroh? Gak ada yang lebih indah selain kita menziarahi Ka'bah dan menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Wah, itu luar biasa. Semoga semuanya bisa bareng-bareng umroh bersama kedua orang tuanya. Gak panjang lebar. Tadi belum kita tentukan apakah saya akan turun atau tidak. Kita tes sekali lagi. Kalau salam udah sama-sama semangat, coba tes. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Angkat tangannya yang tinggi. Siapa yang rindu sama Nabi Muhammad? Maka kalau cinta, kalau rindu, sekarang kita tes. Siapa yang paling semangat bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siap? Coba kita tes dulu yang cowok. Kita bakal bareng-bareng salawatan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hafal gak? Kayak gini nih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Hafal? Coba sekarang kita tes mana yang lebih semangat, yang cowok apa yang laki-laki? Sama aja. Yang cowok atau yang perempuan? Siap? Coba perempuan dulu deh gantian, ya. Assalamualaikum. Coba 1, 2, 3. Assalamualaikum ya. Kurang kencang. Ya Nabi Allah ya Rasul Takirat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad
Muhammad ya thayyibatu jituki sadda fi rasulillahi muhibba fi rawdati sakat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad as-salam. Angkat tangannya ya Rasulullah as-salam. Terakhir suaranya buat Rasulullah. Sama-sama. Wa alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. تسحر بيطيب الهلال صفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء وتسحر بيطيب الهلال صفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء. Sama-sama telah lahir cahaya. Telah lahir cahaya penerang manusia mulia, penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia. Secara keseluruhan, peringatan Harlah ke-47 PKP Al-Hidayah Pemprov Jambi menjadi bukti nyata konsistensi pesantren dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Dengan pengalaman panjang, sistem pendidikan yang matang, serta dukungan berbagai pihak, PKP Al-Hidayah terus meneguhkan posisinya sebagai pesantren unggulan. Komitmen dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan berjiwa spiritual terus dijaga. PKP Al-Hidayah tidak hanya berorientasi pada masa kini, tetapi juga menatap masa depan bangsa. PKP Al-Hidayah optimis akan terus berkontribusi dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah hari ini kegiatan Puncak Harlah ke-47 PKP Al-Hidayah tahun 2025 berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan alhamdulillah cuaca sangat mendukung. Di saat hujan ekstrim, kita Allah berikan cuaca yang adem, semuanya nyaman, semuanya happy, semuanya bahagia. Maka dari itu kita terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini. Terima kasih kepada semua tamu yang datang. Dan kita akan tetap berupaya untuk menjadikan PKP Al-Hidayah sebagai pondok pesantren yang center of excellence. Alhamdulillah di tahun 2025 prestasi kita sudah menasional. Ananda Nazib medali perak ketika Kormi tingkat nasional di Nusa Tenggara Barat. Kemudian Ananda Natra juara 3 MC tingkat nasional di Universitas Pertamina Jakarta. Ini hadiah untuk Harlah ke-47 yang sangat luar biasa. Semoga akan semakin tumbuh nih santri-santri berprestasi yang awalnya kita hanya fokus kepada bidang agama saja, tapi sekarang sudah berkembang sebagaimana tadi cabang-cabang ekskul yang rasanya kita yang paling lengkap. Kepada anak-anak yang hari ini mulai pulang ke kampungnya masing-masing, jaga adab, jaga identitas sebagai seorang santri. Jadilah pendakwah dengan hal, dengan kelakuan, dengan perbuatan, dengan ucapan, bahwa santri itu akan dinilai, dan mudah-mudahan anak-anak kita di kampungnya masing-masing menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, agama, bangsa, dan negara.